Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'a ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, setiap saat kita selalu berada dalam persoalan atau masalah yang mesti kita hadapi sehari-hari. Tidak jarang dalam kaitan ini kita selalu terbentur pada kendala, pada halangan, pada persoalan-persoalan yang di luar jangkauan, sehingga terasa akan kesulitan bagi kita untuk mengatasi persoalan itu. Karena itulah umat Islam senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah, agar diberi petunjuk untuk melaksanakan, untuk mengatasi, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Seringkali diikuti dengan qiyamul lail, diikuti dengan berpuasa agar petunjuk ilahi tadi dapat kita terima. Padahal kita sebetulnya sudah selalu dikaruniai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sejak kelahiran kita. Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan adanya 5 petunjuk yang dikaruniakan kepada manusia sejak kelahirannya. Petunjuk pertama yang disebut hidayatul wijdan, atau yang dalam bahasa Indonesianya petunjuk insting. Insting ini dikaruniakan kepada semua makhluk hidup, terutama hewan dan manusia. Manusia pun sejak lahir ketika itu tidak mampu melakukan apa-apa, belum bisa bicara, belum bisa mengungkapkan keinginannya. Padahal sebagai manusia kecil dia pasti merasa lapar atau sakit atau kedinginan dan lain sebagainya. Maka ketika itu yang diungkapkannya dengan insting, yaitu dengan menangis. Sang ibu yang punya ikatan batin sangat paham bila anak menangis pasti ada hal-hal yang tidak baik yang telah dirasakannya. Maka sang ibu pun langsung memeluk, memberikan ASI atau menyelimuti, sehingga anak pun merasa tenang, merasa tentram dan nyaman dalam pelukan ibunda. Kemudian insting saja ternyata tidak cukup, maka Allah menghadiahkan petunjuk yang kedua yang disebut hidayatul hawas, petunjuk yang berupa indera, yaitu indera penglihatan berupa mata, indera pendengaran berupa telinga, indera pengecap berupa lidah, dan indera perasa yaitu saraf-saraf yang terdapat dalam kulit kita, terutama pada tangan dan kaki, dan indera penciuman yang terdapat dalam hidung. Dengan indera inilah manusia bisa
menikmati indahnya pemandangan, megahnya bangunan, kekarnya suatu jembatan, dan lain sebagainya. Dengan indera pendengaran, manusia bisa menikmati lantunan bacaan Al-Quran, lagu-lagu yang merdu, dan lain sebagainya. Dengan indera pengencar, bisa merasakan nikmatnya makanan, lezatnya minuman, dan lain sebagainya. Demikian seterusnya. Namun ternyata indera ini tidak selalu memberikan informasi seperti apa adanya. Seringkali kalau kita melihat rembulan di waktu malam, bulan purnama pada Ayyamul Bid, maka kelihatan seolah-olah besarnya hanya seperti piring. Ini kalau menurut penglihatan yang kita tangkap dari indera kita atau mata kita. Nah, sehingga kalau ini yang kita yakini, maka tentu ada hal-hal yang tidak tepat yang diberi informasi dari indera kepada diri kita. Di padang pasir, seseorang seolah-olah melihat suatu gedung di pinggirnya atau dikelilingi dengan kolam air sehingga nampak sesuatu yang sejuk, tapi ternyata setelah dicari bayangan itu tidak ada. Inilah disebut fata morgana. Karena itulah kalau hanya mengandalkan indera dan insting, tentu tidak cukup untuk mengarungi kehidupan ini bagi manusia. Karena itu kemudian Allah menganugerahkan hidayah ketiga yang disebut hidayatul akal, petunjuk yang berupa akal. Akal merupakan organ rohani dalam seorang manusia yang fungsinya untuk menganalisis, untuk memikir, untuk mempertimbangkan, sehingga setiap persoalan sebelum dilakukan diteliti lebih dulu apakah bermanfaat atau tidak. Ketika menghadapi suatu kegiatan, maka setiap manusia dianjurkan untuk meneliti, untuk mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, sehingga dia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, inilah fungsi akal, yaitu untuk memberikan pertimbangan, untuk diberdayakan sehingga manusia akan menerima, akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan memang dengan akal inilah manusia selalu berubah, selalu maju, selalu ingin memiliki sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu akal pun selalu diberdayakan. Namun ternyata tidak selamanya akal ini memberikan hal yang baik, karena pemberdayaan akal tergantung dari manusianya. Apakah manusia itu akan menggunakan akalnya untuk kebaikan, atau justru untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan tidak terpuji. Itu terkait dengan kondisi jiwanya. Apakah jiwanya ketika itu didorong oleh nafsu baik atau disebut nafsu malakiyah, atau justru akan didorong oleh nafsu syaitonnya. Setiap manusia memiliki dua potensi atau dua nafsu ini, nafsu baik dan nafsu buruk. Karena itu tidak ada satu manusia pun yang 100% baik. Pasti dorongan nafsu buruknya pernah dikabulkan dan dia pun mengerjakan yang tidak baik. Demikian pula tidak ada manusia yang 100% buruk, karena keberadaan nafsu baik pasti pernah mendorongnya untuk berbuat kebaikan. Nah, disinilah kadang-kadang akal kalah oleh nafsu. Seorang pencuri, akal sehatnya pun akan mengatakan bahwa mencuri tidak baik.
tapi tetap saja dia melakukannya karena dorongan dari hawa nafsu yang buruk tadi. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan hidayah yang keempat, yaitu yang disebut hidayatuddin, petunjuk yang berupa agama. Agama inilah yang akan memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak dijangkau oleh akal. Agama ini pula yang akan memberikan konfirmasi bahwa perbuatan-perbuatan baik itu dianjurkan dan layak dikerjakan karena akan memberikan manfaat dan faedah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Namun demikian, ketika manusia tahu ajaran agama itu baik karena berasal dari Allah yang Maha Baik, tetapi tidak sedikit yang melanggar ajarannya. Banyak pula yang dengan sengaja meninggalkan perintah-perintahnya. Sehingga dari sini ternyata ketaatan, kepatuhan seseorang masih tergantung pada hidayah yang tertinggi. Hidayah tertinggi inilah yang disebut yaitu yang kadang-kadang kita ucapkan pada akhir sebuah kajian atau ceramah, wabillahi taufik wal hidayah. Nah, hidayah tertinggi itulah yang disebut hidayatut taufik. Taufik artinya dari kata wafaqo yang bermakna persetujuan atau ridho Allah. Sehingga hidayatut taufik adalah hidayah yang berasal dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki hidayah taufik, maka dia akan teguh dengan imannya, kukuh dengan ajaran-ajarannya, dan tidak mudah tergoyahkan. Namun bila hidayah-hidayah ini tidak dijaga dengan baik, bisa jadi hidayah-hidayah itu akan hilang atau akan meredup. Misalnya kita punya 5 indera, ini harus dijaga. Indera penglihatan misalnya digunakan untuk melihat, membaca, maka salah satu cara menjaganya adalah jangan gunakan indera penglihatan itu untuk membaca di tempat yang gelap. Karena saat itu saraf penglihatan dipaksa untuk melihat, memperhatikan huruf-huruf yang tidak nampak jelas. Bila ini sering dilakukan, lama-lama saraf penglihatan itu akan menjadi berkurang ketajamannya, sehingga pada akhirnya akan menjadi kabur, dan kita pun memerlukan alat bantu yang berupa kacamata. Nah, karena itu ini harus dijaga. Demikian pula akal kita. Akal harus dijaga agar tetap dalam keadaan lurus. Karena itu mestinya akal tidak dinodai dengan segala sesuatu yang bisa mengaburkan daya atau kekuatan untuk berpikir. Apa yang dapat mengaburkan? Bisa jadi hal itu dari makanan atau minuman yang memabukkan. Karena yang memabukkan ini akan mengganggu kejernihan akal sehingga tidak dapat berpikir dengan baik. Orang yang mabuk, akalnya sudah tidak sehat sehingga tidak dapat lagi berpikir secara lurus. Itulah sebabnya minuman keras yang memabukkan, narkoba diharamkan dalam Islam karena akan mengganggu kejernihan akal. Agama juga demikian. Kita semua beragama, alhamdulillah. Namun ada di antara kita yang betul-betul memahami agamanya, sehingga ketika dinyatakan Allah itu Esa, maka dia bisa menjawab, kenapa Allah harus Esa? Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ketika ditanya, dia pun bisa menjawab, kenapa saya memilih Islam? Karena kadang-kadang ada pula yang
Ketika ditanya kenapa memilih Islam, dia tidak bisa menjawab. Jawabannya kadang-kadang adalah karena dari kecil saya hanya dikenalkan dengan Islam. Dari sejak dini saya diajari bahwa Islam ini agama yang terbaik. Tapi mengapa terbaik? Tidak tahu. Nah, ini yang harus kita bedah, kita teliti, kita pahami. Mengapa bapak-bapak, saudara-saudara sekalian diwajibkan sholat Jumat? Ini sih diketahui apa sebabnya, dan itu untuk menjaga keberlangsungan agama, kelogisan agama. Sebab kalau tidak, tentu akan dilakukan dengan taklid buta. Demikian pula hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu hidayah yang berupa ridha Allah. Ridha Allah harus diusahakan dengan selalu mempelajari tuntunan-tuntunannya, memahami ajaran-ajarannya, sehingga kita tahu apa manfaat diwajibkannya sholat, apa faedah disyariatkannya puasa dalam bulan Ramadan yang harus 1 bulan. Sehingga kalau itu bisa dipahami, maka akan muncul keyakinan, akan muncul kepatuhan, karena semua tuntunan Tuhan dirasakan mengandung kebaikan-kebaikan. Tidak heran, karena tuntunan ini berasal dari Allah yang maha baik, pasti tuntunannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dengan pengenalan yang singkat ini muncul pertanyaan, sejauh mana sampai saat ini kita menjaga hidayah-hidayah Allah yang 5 itu, yaitu insting, indera, akal, agama, dan ridha Allah. Setiap saat kelimanya harus kita jaga dengan baik agar dapat difungsikan dalam rangka memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa pemahaman tersebut, niscaya kita semuanya akan menjalani kehidupan ini dengan sikap yang tidak kuat, tidak istiqomah, mudah goyang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita jaga 5 petunjuk ilahi ini dengan sebaik-baiknya agar tetap tertanam dalam hati kita dan menjadi pelita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan persoalan ini, insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya hidup kita ini bila selalu dinaungi oleh Al-Quran dan Sunnah. Setiap hari kita mohon petunjuk pada Allah, minimal ketika mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah, yaitu ketika sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus. Dan petunjuk itu seperti tadi dikatakan sudah kita terima
sejak lahir kita yang berupa 5 hal tadi. Dan disinilah kewajiban kita untuk menjaganya sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari petunjuk-petunjuk Allah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keteguhan sikap dalam mengikuti dan melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut, agar kita semuanya selalu istiqomah dalam melaksanakan tuntunan, menjalankan ajaran dan mematuhi hukum-hukumnya. Untuk itu marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang telah kita lakukan mendapat ridho-Nya, dan apapun yang akan kita laksanakan selalu dalam restu dan lindungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amin kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamat